Selamat pagi, saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali pada program Renungan Pagi. Pada hari ini tanggal 16 September tahun 2020. Tema utama pada tahun ini adalah pulang ke rumah. Dan pada pagi hari ini subtemanya adalah apakah agama dalam keluarga itu? Apakah agama dalam keluarga itu? Sebelum kita lanjutkan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Oleh karena pemeliharaan yang Kau sudah berikan bagi kami, sudah melindungi kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami akan mendengarkan renungan penunggu pagi. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan bacakan akan menjadi berkat bagi kami semua dan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekali lagi judul kita pagi hari ini adalah apakah agama dalam keluarga itu? Ayat tema kita di dalam Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Baik, kita ikuti keterangan yang ada. Agama dalam keluarga terdiri atas pemeliharaan dalam membawa anak-anak pada nasihat yang datang dari Tuhan. Setiap orang yang ada dalam keluarga haruslah diberi pelajaran tentang Kristus, dan perhatian masing-masing jiwa harus dijaga dengan ketat supaya iblis tidak dapat menipu dan menarik kembali dari Kristus. Inilah standar yang harus dijangkau setiap keluarga, dan mereka harus bertekad untuk tidak pernah gagal atau menjadi kecewa. Apabila para orang tua rajin dan tetap waspada dalam hal pengajaran mereka, mendidik anak-anak dengan mata yang selalu tertuju ke arah kemuliaan Allah, mereka bekerja sama dengan Allah, dan Allah akan bekerja sama dengan mereka dalam menyelamatkan jiwa anak-anak di mana Dia sudah mati demi kepentingan mereka. Jadi jelas agama dalam keluarga itu adalah pemeliharaan dalam membawa anak-anak pada nasihat yang datang dari Tuhan. Pengajaran agama jauh lebih luas artinya dari pengajaran umum biasa. Itu berarti bahwa kamu harus berdoa bersama anak-anakmu, mengajar mereka bagaimana caranya datang kepada Yesus, dan memberitahukan kepadanya segala kekurangan mereka. Itu berarti bahwa kamu harus memperlihatkan dalam hidupmu bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kamu, dan bahwa kasih-Nya menjadikan kamu seorang yang sabar, penyayang, tetapi mempunyai pendirian yang teguh dalam memerintah anak-anakmu seperti Abraham dahulu kala. Jadi pengajaran agama jauh lebih luas dari pengajaran umum. Seringkali kita mau mengajar, kita bersyukur kalau waktu kita ibadah pagi atau petang anak-anak kita bersama-sama dengan kita, ya, pagi dan petang. Atau ada saat-saat kita mendidik mereka untuk mungkin belajar membaca, kita ambil Alkitab untuk baca bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana engkau berlaku dalam hidup keluargamu sekarang, demikianlah tepatnya keadaanmu dalam buku-buku surga. Orang yang ingin menjadi saleh telah harus terlebih dahulu menjadi orang yang saleh sekarang dalam keluarganya sendiri di bumi ini.
Jikalau para bapa dan ibu berlaku sebagai kaum Nasrani yang benar dalam keluarga, niscaya mereka akan menjadi anggota jemaat yang lebih berguna dan sanggup menanggulangi urusan dalam jemaat. Dalam masyarakat dengan cara yang sama mereka pakai mengurus urusan keluarga mereka. Hai para orang tua, janganlah agamamu itu hanya sekadar rupa saja, melainkan hendaklah itu menjadi sesuatu yang nyata. Jadi bagi kita semua, bagi kita yang hidup sekarang ini, keluarga kita rindu untuk anak-anak kita dan kita semua tercatat dalam buku-buku yang ada di surga. Jadi kita kalau ingin masuk dalam kerajaan surga, di tempat di keluarga kita masing-masing harus menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang saleh di bumi ini sebelum kita berada di kerajaan surga. Dan sebagaimana di dalam urusan-urusan dalam rumah tangga, bahwa hal itu juga akan terjadi kalau kita banyak urusan di dalam rumah tangga, misalnya anak-anak banyak buat hal-hal yang tidak baik, tentunya bagaimana kita dapat mengurus juga, atau ada urusan-urusan yang di luar rumah kita untuk menanggulangi masalah masyarakat, atau kadang-kadang ya mungkin ada yang suka ribut dan sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat mengganggu tentunya dalam keadaan rumah tangga kita. Oleh sebab itu bagi kita orang tua, janganlah dikatakan agama kita itu hanya sekedar rupa saja, tetapi hendaklah itu menjadi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga diletakkan fondasi untuk kesejahteraan jemaat. Pengaruh yang mengatur dalam kehidupan rumah tangga terbawa ke dalam kehidupan jemaat. Oleh sebab itu, tugas kewajiban jemaat haruslah dimulai pertama di dalam rumah tangga. Jadi lihat, kita mempunyai pengaruh yang luar biasa di rumah tangga kita, dan itu juga akan berpengaruh di dalam jemaat kita. Kalau kita on time atau tepat waktu, misalnya datang di gereja, kita tentunya di rumah kita sudah tepat waktu, bangun pada waktunya, beribadah dan persiapkan diri sebelum kita datang di gereja pada waktu yang tepat, sehingga program-program di dalam jemaat itu akan berjalan dengan baik. Apabila kita sudah mempunyai agama dalam rumah tangga yang baik, niscaya kita juga mempunyai agama jemaat yang baik. Pertahankanlah benteng rumah tangga. Serahkanlah seluruh keluargamu pada Allah. Kemudian berbicara dan berlakulah di rumah tangga sebagai seorang Nasrani. Biarlah kamu berlaku baik hati dan bersabar dalam rumah, dengan kesadaran yang bahwa kamu adalah guru bagi mereka. Seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 303 sampai 305. Baik Bapak Ibu, apakah agama dalam keluarga itu? Apakah agama kita adalah membawa anak-anak kita kepada Kristus untuk menyiapkan mereka bagi kerajaan surga? Atau lain, atau dengan kata lain tidak mempunyai agama atau tidak takut kepada Tuhan? Sebagaimana rumah tangga yang baik, jemaat itu juga akan menjadi jemaat yang baik, dan juga itu berpengaruh kepada kehidupan di dalam masyarakat maupun berbangsa dan negara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini dalam pekerjaan kita. Semoga kita akan selalu dalam rumah tangga kita akan selalu membawa anak-anak kita untuk berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan membesarkan dan bersyukur kepadamu oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami. Pada pagi hari ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dapat menyanggupkan untuk kami mempraktekkan kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Sebagaimana pengalaman Yakub membuang semua dewa-dewa yang ada dalam rumah tangganya.
Demikian juga di dalam kehidupan kami, kami mau membuang jauh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau membawa rumah tangga kami kepada jalan kebenaran Tuhan. Agar dengan demikian, bila mana rumah tangga kami baik, jemaat kami akan menjadi baik, masyarakat kami akan baik, dan bahkan bangsa dan negara kami akan menjadi baik untuk semua orang takut kepada Tuhan. Bapa di sorga menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Jauhkan bagi kami mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan yang mudah berlaku bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya malaikat suci selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih oleh karena Engkau mengampuni dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.